Baik. Nah, jadi resolusi spasial itu merupakan ukuran terkecil objek di lapangan yang dapat direkam pada data digital maupun pada citra. Jadi, pada data digital resolusi itu di lapangan dinyatakan dengan piksel. Semakin kecil ukuran yang dapat direkam oleh suatu sistem sensor, berarti sensor itu semakin baik karena dapat menyajikan data dan informasi yang semakin rinci. Nah, resolusi spasial ini yang baik dikatakan resolusi tinggi atau halus, sedang yang kurang baik berupa resolusi kasar dan rendah. Resolusi spasial juga dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk menampakkan dua objek yang berdekatan secara terpisah. Dapat disebut juga daya memecah detail suatu objek. Resolusi spasial dipengaruhi oleh piksel citra tersebut. Semakin banyak piksel dan ukuran piksel yang kecil memberikan detail yang lebih baik, karena setiap piksel akan mewakili informasi suatu citra. Semakin besar matriks piksel, maka akan memberikan resolusi spasial yang lebih baik. Resolusi spasial dapat disebabkan juga oleh blur akibat faktor geometris, misalnya karena ukuran fokus tabung, difusi cahaya pada reseptor, bukan diafragma, dan pergerakan pasien. Dalam diagnostik pencitraan digital, resolusi spasial 2,5 sampai 5,0 mm merupakan range optimal dalam menghasilkan citra. Untuk mamografi yang membutuhkan detail tinggi ketika ada mikroklasifikasi ataupun tulang yang membutuhkan detail, maka dibutuhkan resolusi spasial yang lebih tinggi. Dalam pencitraan CR, penyebab resolusi spasial yang rendah adalah karena hamburan cahaya saat imaging plate dibaca. Kejadian ini dapat mengakibatkan blur pada saat imaging plate data dibaca oleh imaging plate reader. Ada 3 tingkat ukuran resolusi yang perlu diketahui, yaitu resolusi spasial tinggi berkisar antara 0,6 sampai 4 meter, yang kedua resolusi spasial menengah berkisar antara 4 sampai 30 meter, yang ketiga ada resolusi spasial rendah yang berkisar antara 30 sampai dengan 1000 meter, dan resolusi temporal diartikan sebagai lamanya waktu bagi sensor satelit untuk mengindra daerah yang sama untuk yang kedua kalinya. Satuannya biasanya adalah hari. Semakin banyak jumlah hari yang diperlukan untuk mengindra daerah yang sama, maka akan semakin rendah resolusi temporalnya, dan sebaliknya. Ada beberapa resolusi spasial pada beberapa jenis citra, diantaranya yaitu citra spot dengan resolusi spasialnya 10 sampai dan 20 meter, citra Landsat TM resolusi spasialnya 30 meter, citra Landsat MSS resolusi spasialnya 79 meter, citra Iconos resolusi spasialnya 1,5 meter, diluncurkan pertama kali pada tanggal 24 September 1999 oleh Space Imagine, merupakan citra satelit komersil pertama. Citra QuickBird resolusi spasialnya yang tertinggi pada saat ini yaitu 0,61 meter, diluncurkan pada tanggal 18 Oktober 2001 oleh Digital Globe. Citra OpView 3 resolusi spasialnya adalah 1 meter, pankromatik, dan 4 meter, multispektral, diluncurkan pada 26 Juni 2003 oleh GeoEye. Formosat 2 resolusi spasialnya adalah 2 meter, pankromatik, dan 8 meter, multispektral. Dan resolusi temporal ialah frekuensi yang perekaman ulang kembali ke daerah yang sama pada rentang waktu tertentu. Rentang waktu perulangan ke asal daerah yang sama satuannya dinyatakan dalam jam atau hari. Contoh resolusi temporal ini yaitu A. Resolusi temporal tinggi berkisar antara kurang dari 24 jam sampai 3 hari. Yang B. Resolusi temporal sedang berkisar antara 4 sampai dengan 16 hari. C. Resolusi temporal lebih rendah berkisar antara lebih besar dari 16 hari. Dan ada beberapa contoh satelit bumi yang mempunyai resolusi temporal, yaitu Landsat generasi 1 itu 18 hari, Landsat generasi 2 dan itu 16 hari. Dan SPOT itu 26 hari atau 6 sampai 7 kali per bulan karena sensor dapat ditengokkan ke arah perekamannya. Dan yang terakhir itu adalah Iconos antara 1,5 sampai dengan 3 hari. Sekian dari penjelasan saya mengenai resolusi spasial. Sekian, terima kasih.